Seorang nenek selalu meludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat lewat depan rumahnya. Akhirnya ini yang terjadi. Dikutip dari bondowosonetwork.com, seorang nenek non-muslim selalu meludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap melewati depan rumahnya. Namun ketika suatu saat nenek itu tidak lagi meludahi, bahkan tidak tampak lagi, justru Rasulullah mencarinya dan melakukan hal yang di luar dugaan. Seperti yang Muslim ketahui bahwa perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan agama Islam, tantangannya begitu berat. Bukan hanya orang lain, bahkan dalam lingkungan keluarganya pun ajaran Rasulullah SAW mendapat pertentangan. Namun hal itu tidak menyurutkan beliau untuk terus mensiarkan agama Islam. Tak hanya ditentang, Nabi Muhammad SAW setiap akan berdakwah selalu mendapat hinaan. Bahkan ada seorang wanita yang sudah nenek-nenek selalu meludahi Rasulullah SAW setiap melewati depan rumahnya. Namun hal di luar dugaan dilakukan Rasulullah SAW ketika nenek tersebut tidak meludahi, bahkan keberadaannya tidak diketahui. Dikutip bondowosonetwork.com dari kanal YouTube Aas Ibad. Berikut ini kisah Rasulullah SAW yang selalu diludahi seorang nenek. Saat Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, beliau selalu berjalan melalui rumah penduduk. Salah satunya adalah rumah seorang nenek. Hampir setiap hari Rasulullah SAW mendapat ejekan dan semburan ludah jika lewat di depan rumah nenek itu. Namun Rasulullah SAW tidak terlalu mempedulikannya. Beliau hanya bersabar dan memohonkan maaf untuk si nenek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari seperti biasa Rasulullah SAW berjalan melewati rumah si nenek. Kali ini beliau merasa aneh karena tidak ada yang mengejeknya dan meludahinya seperti hari-hari sebelumnya. Beliau berpikir bahwa mungkin si nenek sedang tidak ada di rumah atau mungkin sudah bosan melakukannya. Ketika pulang, Rasulullah tidak juga melihat si nenek keluar untuk mengejek dan meludahinya. Keesokan harinya Rasulullah kembali melewati rumah si nenek. Beliau makin heran karena nenek yang suka mengejek dan meludahinya itu tidak juga muncul. Rasa penasaran Rasulullah semakin besar, sehingga beliau pun kemudian menanyakan keberadaan si nenek kepada tetangga yang ada di sekitar rumah si nenek. Rasulullah terkejut ketika tahu bahwa si nenek ternyata sedang sakit. Beliau pun akhirnya mengerti mengapa dia tidak muncul selama 2 hari ini. Beliau bergegas kembali ke rumah dan kemudian membuat bubur. Setelah bubur masak, Rasulullah lalu pergi dan membawanya menuju rumah si nenek. Rasulullah langsung mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Namun beliau tidak mendengar jawaban dari siapapun. Rasulullah kemudian kembali mengetuk pintu dan mengucapkan salam untuk kedua kalinya. Tiba-tiba terdengarlah suara yang lemah dan parau dari dalam, mempersilahkan Rasulullah masuk. Beliau melihat tubuh si nenek begitu lemah dan tak berdaya di atas tempat tidurnya. Wajahnya terlihat sangat pucat. Rasulullah lalu mendekatinya. Si nenek pun merasa terkejut ketika melihat kedatangan Rasulullah dan berkata, "Apakah kedatanganmu untuk mengejekku sebagai balasan atas apa yang telah aku lakukan padamu?" tanya si nenek dengan perasaan khawatir dan memaksakan diri. "Tidak, aku datang ke sini bukan untuk mengejek nenek. Saya tahu kalau nenek sedang sakit. Jadi saya datang untuk menjenguk nenek. Saya juga sudah membuatkan bubur untuk nenek agar nenek cepat sembuh," kata Rasulullah mencoba menenangkan.
Tiba-tiba saja air mata si nenek mengalir dari ujung kedua matanya. Dia merasa terharu karena orang yang selama ini dia ejek, bahkan dia ludahi, ternyata adalah orang yang pertama menjenguk dirinya ketika sakit. Sementara orang-orang yang menyuruhnya untuk mengejek dan menyakiti Rasulullah justru tidak datang. Bahkan saudara-saudaranya pun tidak muncul meski hanya untuk menengoknya. Si nenek kemudian berkata, "Wahai Muhammad, engkau tahu aku selalu menyakitimu ketika engkau lewat di depan rumahku. Engkau pun melihat keadaanku hari ini, tak ada sanak saudara yang menjengukku, padahal keadaanku sangat lemah. Demi Tuhan, hari ini aku ingin menjadi seorang muslim dan mengikuti agama yang engkau bawa. Sungguh ini adalah agama yang penuh dengan kasih," kata nenek tersebut. Sejak saat itu, nenek tersebut menyatakan diri sebagai seorang muslimah di hadapan Rasulullah SAW yang mengasihinya.